Oke, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang market segmentation. Nah, market segmentation ini, market segmentation ini terdiri dari Cika Lestari, Mbak Rana Nisa, Mas Dewa Aji, dan saya sendiri, Hafiz Ostaria. Nah, market segmentation itu ada apa aja sih? Kita lihat ya, pengertian produk related need set. Dalam kejadian perilaku konsumen, produk related need set merujuk pada sekumpulan kebutuhan spesifik yang ingin dipenuhi konsumen melalui atribut, fungsi, dan manfaat suatu produk atau jasa. Konsep ini menekankan bahwa konsumen tidak membeli produk semata-mata karena produknya, melainkan karena produk tersebut dianggap mampu memenuhi kombinasi kebutuhan tertentu. Segment and Vision Bleed tahun 2020 menjelaskan bahwa kebutuhan konsumen terhadap suatu produk bersifat multidimensional, di mana satu produk dapat memenuhi lebih dari satu kebutuhan secara simultan, baik kebutuhan fungsional maupun psikologis. Nah, dengan demikian, produk related needs adalah kerangka yang membantu pemasar memahami alasan mendasar di balik pilihan produk, bukan sekedar karakteristik demografis konsumen. Nah, lalu dimensi dalam produk related needs itu ada apa aja? Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kebutuhan fungsional atau functional needs. Kebutuhan fungsional berkaitan dengan kegunaan utama dan performa produk. Konsumen mengevaluasi sejauh mana produk mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif, efisien, dan andal. Contoh, yang pertama ada daya tahan produk, lalu keamanan produk, lalu kualitas teknis, dan kemudahan penggunaan. Dalam konteks ini, produk dinilai secara rasional dan objektif, berdasarkan manfaat nyata atau utilitarian value. Yang kedua, di sini ada kebutuhan simbolik atau symbolic needs. Kebutuhan simbolik berkaitan dengan makna sosial dan identitas diri yang melekat pada produk. Konsumen membeli produk mempresentasikan status, nilai, gaya hidup, atau citra tertentu di mata diri sendiri maupun orang lain. Menurut Solomon 2020, produk sering berfungsi sebagai simbol sosial yang membantu individu mengekspresikan siapa mereka atau ingin menjadi siapa. Contoh, prestis merek, lalu ada citra profesional, terus pengakuan sosial dan identitas kelompok. Yang ketiga, kebutuhan hedonik atau emosional atau hedonic needs. Kebutuhan hedonik berkaitan dengan perasaan, emosi, dan pengalaman menyenangkan yang diperoleh dari konsumsi produk. Mothersbaugh and Hawkins 2022 menekankan bahwa banyak keputusan pembelian dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman subjektif, bukan hanya pertimbangan rasional. Contoh, rasa nyaman, rasa senang, kepuasan emosional, dan pengalaman yang unik. Nah, produk related need set dalam proses keputusan konsumen, konsep ini sangat penting dalam tahap evaluasi alternatif pada proses pengambilan keputusan konsumen. Konsumen akan mengidentifikasi kebutuhan utama yang pertama, yang kedua membandingkan berbagai produk, yang ketiga memilih produk yang paling mampu memenuhi keseluruhan need set, bukan hanya satu atribut. Oleh karena itu, dua produk dengan fungsi serupa dapat dipersepsikan berbeda apabila kombinasi kebutuhan yang ditawarkan tidak sama. Nah, ini ada contoh dua merek masker memiliki fungsi yang sama, yaitu melindungi pengguna dari paparan penyakit. Misal, masker X hanya memenuhi kebutuhan fungsional, standar filtrasi sesuai dengan regulasi dan harga yang terjangkau. Lalu ada masker merek Y, selain memenuhi kebutuhan fungsional, juga memenuhi kebutuhan simbolik atau desain yang premium, citra peduli kesehatan keluarga, dan
kebutuhan emosional, rasa aman, nyaman, dan percaya diri kalau kita mengenakan masker tersebut. Akibatnya, konsumen mempersepsikan merek Y sebagai produk dengan kualitas lebih tinggi, meskipun secara fungsional dasar tidak jauh berbeda dengan merek X. Nah, lalu ada implikasi produk related needs bagi strategi pemasar. Nah, di sini pemahaman terhadap produk related needs memberikan beberapa implikasi strategi antara lain. Yang pertama, pengembangan produk. Produk harus dirancang untuk memenuhi kombinasi kebutuhan fungsional, simbolik, dan emosional. Yang kedua, segmentasi pasar. Pasar dapat disegmentasi berdasarkan kebutuhan yang dicari, bukan hanya karakter demografis. Yang ketiga, ada positioning produk. Positioning yang efektif menekankan bagaimana produk memenuhi needs set tertentu secara unik dibanding pesaing. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Pesan promosi sebaiknya menyoroti manfaat produk yang paling relevan dengan kebutuhan target konsumen. Untuk materi berikutnya, saya persilakan Mbak Cika untuk menjelaskan. Terima kasih Mas Hafiz. Oke, next ke materi selanjutnya. Customer with similar need set. Jadi customer with similar need set adalah pengelompokan konsumen yang memiliki kebutuhan produk yang serupa meskipun mereka berasal dari latar belakang demografis yang berbeda. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa kesamaan kebutuhan dapat melampaui perbedaan usia, status pernikahan maupun tahap kehidupan. Perbedaan demografis seperti usia, status keluarga, atau kondisi sosial tidak selalu menentukan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen dari kelompok demografis yang berbeda juga bisa menginginkan manfaat, nilai, dan pengalaman produk yang sama. Oleh karena itu, segmentasi berbasis kebutuhan juga seringkali lebih relevan dibanding segmentasi yang hanya mengandalkan demografi. Next, Mas. Nah, ini ada salah satu contoh. Jadi, biasanya itu ada kebutuhan akan mobil yang harganya moderat, menyenangkan, dan bergaya sporty itu bisa ditemukan pada beberapa kategori ini. Itu bisa ditemukan pada individu muda yang masih lajang, atau pasangan muda tanpa anak, atau bisa juga dibutuhkan oleh pasangan paruh baya dengan anak yang sudah mandiri. Jadi, meskipun ketiga kategori ini berbeda secara demografis, tapi kelompok ini bisa digabungkan dalam satu segmen karena mereka memiliki kebutuhan fitur produk yang citra yang serupa juga. Jadi meskipun tiga kategori ini mereka punya demografis yang beda, punya kelompok usia yang beda, tapi mereka bisa punya kebutuhan yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan customer with similar needs set. Next, Mas Hafiz. Nah, implikasi strategisnya adalah dengan berfokus pada kesamaan kebutuhan, jadi perusahaan atau marketer ini bisa mengembangkan produk yang sesuai dengan harapan konsumen, bisa membangun positioning dan citra merek yang konsisten, dan juga menghindari asumsi pasar yang hanya berdasarkan demografi saja. Nah, pendekatan ini membuat strategi pemasaran bisa menjadi lebih market oriented dan juga customer focus. Pengelompokan konsumen ini berdasarkan kesamaan kebutuhan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara. Itu bisa melalui focus group discussion, bisa melalui juga survei konsumen, bisa juga melalui pengujian konsep produk, dan juga analisis pola konsumsi yang sudah ada. Nah, riset kayak gini bisa membantu perusahaan nih buat memahami apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, bukan sekedar siapa mereka. Next, Mas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rana. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Cika, Pak Hafiz. Berikut saya akan menjelaskan beberapa deskripsi dalam setiap grup yang dikelompokkan di segmentasi pasar. Jadi di bahasan ini, di mana ada konsep relationship marketing dan customer lifetime value,
Yang mana segmentasi pasar itu dapat diperluas lagi melampaui demografi, entah itu demografi tradisionalnya, ataupun pengelompokan ini berfokus pada bagaimana loyalitas dan kepuasan, dan bagaimana ini dampak nilai finansial atau profitabilitas yang dimiliki pelanggan terhadap merek. Yang tentu dalam pembahasan ini sangat krusial dalam menentukan strategi targeting dan retensi pelanggan. Ya, di mana tentu tujuan utama untuk memungkinkan pemasar merancang bauran pemasaran, entah itu produknya, harganya, tempatnya, dan bagian promosinya untuk menarik daya tarik yang spesifik dan tentu efektif yang akan memenuhi kebutuhan kelompok tersebut secara lebih baik. Nah, mengapa penting? Karena segmentasi pasarnya dengan memfokuskan beberapa grup-grup atau tier-tier lainnya, tentu akan fokus yang lebih tajam karena dia akan semakin mengkerucut segmen di dalam grup apalagi yang tepat sasaran. Lalu tentu saja ada diferensiasi produk. Lalu menciptakan loyalitas. Next. Nah, umumnya ini adalah dimensi segmentasi tradisional yang dimana entah di semua kubu segmentasi pasar apapun, pasti ini adalah karakteristik dasar yang sudah pasti mudah diukur dan mudah untuk diobservasi. Tentu yang paling pertama adalah demografis. Ini adalah kelompok yang dibagi berdasarkan statistik populasi yang dapat diukur secara objektif seperti usia, gender, pendapatan, pendidikan terakhir, dan status pernikahan. Dan tentu saja ada geografis. Di demografis tersebut, di geografisnya ada di mana sih kebanyakan ini kelompoknya itu dibagi lagi berdasarkan visi mereka itu ada di wilayah mana, bagian utara kah, selatan kah, negara yang bagaimana kah, urban atau rural kah, dan kondisi iklimnya bagaimana. Tentu ada psikografis yang dimana berdasarkan oh ini belum diganti. Ini berdasarkan bagaimana kelompok-kelompok ini memahami adat istiadat sendiri di mana ada value atau norma-norma yang mengenai secara emosi mereka sehingga menumbuhkan mengenai secara psikologisnya. Ya, next. Nah, di balik ada segmentasi yang tradisional, lalu ada pengelompokan yang lebih dikelompokkan lagi secara sikap, yaitu sikap dan loyalitas di mana melihatnya itu dalam ukuran kualitatif, yang dimana mengukur hubungan emosional dan komitmen pelanggan terhadap merek. Nah, ini ada terdiri dari 5, yaitu pertama itu adalah yang apostel, di mana kelompok ini kelompok tertinggi karena ini kelompok yang menunjukkan kepuasan repurchase barang terus-menerus dan tentu secara aktif merekomendasi perusahaan kepada orang lain. Mereka adalah duta merek terbaik yang mendorong pertumbuhan organik. Lalu di bawahnya ada loyalis. Ini loyal, di mana dia tetap membeli terus-menerus, sama dan puas, dan setidaknya kehadiran para loyalis ini itu adalah fondasi keberhasilan perusahaan. Lalu ada mercenaries. Untuk beberapa perusahaan sebutannya adalah tentara bayaran, di mana kelompok ini puas tapi tidak memiliki loyalitas sejati. Jadi kayak puas terhadap produk yang mereka miliki, tapi ya masih bisa akan melihat ke kompetitor sebelah lainnya gitu loh. Karena mungkin mereka akan melirik karena ada beberapa segmen atau beberapa produk tertentu yang mereka hanya mencari untuk penawaran terbaiknya. Lalu ada the teroris, yang dimana pelanggan tidak puas dan sekaligus menyebarkan berita buruk tentang perusahaan sehingga mungkin akan menimbulkan resiko reputasi. Lalu ada the hostages atau sandera, di mana ini sudah yang tidak bahagia, tidak ada kepuasan, akan tetapi seringkali masih bertahan yaitu terjebak pada perusahaan tersebut, misalnya karena biayanya beralih yang tinggi sehingga mau tidak mau mereka di sini walaupun mereka tidak menyukai barang tersebut. Next. Yang terakhir, kalau yang tadi ini adalah sikap dan loyalitas, maka yang ini adalah berdasarkan nilai dan profitabilitas. Jadi the tiers-nya, profitnya. Ya dimana pengelompokan ini mengukur nilai finansial pelanggan atau bagaimana
lifetime value-nya itu terhadap marketer. Ada 4, yang pertama itu ada the platinum tier, yaitu kelompok ini pelanggan yang paling berat, besar, dan yang paling menguntungkan. Yang dimana biasanya karakteristik mereka itu mereka tidak begitu sensitif terhadap harga dan bersedia mencoba penawaran baru. Dan perusahaan pun harus mengalokasikan sumber daya terbaik untuk mereka. Lalu yang kedua ada yang gold tier. Itu pelanggan yang berat juga, tetapi tidak begitu menguntungkan dibanding platinum. Karena mereka masih ada rasa sensitif terhadap beberapa harga, masih ada negosiasi dalamnya, dan tentu cara mendekatkan mereka untuk sumber daya terbaik dari perusahaan seringkali memberikan seperti penawaran diskon yang lebih banyak dan itu yang biasa mereka sukai. Lalu ada the iron tier, di mana kelompok ini memberikan volume penjualan yang diperlukan. Seperti karakteristiknya, yaitu mereka tidak layak mendapatkan perlakuan istimewa dan perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya berlebihan. Jadi kayak seperti biasa saja, tapi mereka juga turut andil gitu. Kalaupun mereka ada juga tidak apa-apa. Kalaupun kalaupun maksudnya kalau hilang pun juga nggak berdampak yang besar banget gitu. Lalu delete tier, yaitu tingkat 5, yang dimana sebenarnya justru mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Yang dimana mereka ini tetap ada. Mungkin kalau misalkan dinilai yang loyalitas, mereka ini adalah seperti kelompok-kelompok teroris, atau untuk beberapa hostages gitu ya, kayak mereka tetap membeli, tapi mau tidak mau gitu loh. Karena seringkali juga permasalahan mereka itu biaya untuk melayaninya gitu loh, kayak diberatkan, dititik beratkan di customer service-nya. Dimana membeli pendapatan yang mereka hasilkan. Next. Ya selanjutnya bisa dilanjutkan ke Mas Dewa. Baik, terima kasih Mbak Rana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang attractive segment to serve. Attractive segment to serve merupakan tahap akhir dalam proses segmentasi pasar, yang berfokus pada penentuan segmen pasar mana yang akan dilayani oleh perusahaan. Keputusan ini bersifat strategis karena akan menentukan arah pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran. Perusahaan tidak memiliki sumber daya yang tidak terbatas, sehingga perlu memilih segmen yang paling potensial. Pemilihan segmen yang tepat membantu perusahaan memfokuskan upaya pemasaran dan menghindari pemborosan biaya pada segmen yang kurang menguntungkan. Selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik segmen. 1. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Segmen dengan ukuran besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi umumnya lebih menarik, meskipun ini juga bisa menarik lebih banyak pesaing. Yang kedua ada struktur persaingan, yang dimana tingkat persaingan yang rendah atau daya ceruk pasar niche market yang belum terlayani dengan baik dapat membuat segmen tersebut lebih menarik karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Segmen yang menarik secara eksternal mungkin tidak cocok jika tidak selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, atau jika tidak memiliki kompetensi dan sumber daya yang cukup untuk melayaninya secara superior. Yang keempat, ada biaya untuk mencapai segmen. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya pemasaran, produksi, dan distribusi untuk melayani segmen tersebut. Segmen yang memerlukan biaya terlalu tinggi dapat mengurangi profitabilitas. Selanjutnya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rana. Ya baik, untuk materi kali ini ada beberapa jurnal yang kelompok kami dapatkan, yaitu ada jurnal dari Agustini,
dengan judul segmentasi pasar, penentuan target, dan penentuan posisi. Di mana dalam jurnal ini karya beliau yaitu merupakan karya studi ini merupakan karya konseptual yang membahas pentingnya dan proses strategis dari segmentasi pasar, penentuan target dan penentuan posisi atau STP. Yang dimana pada penelitian ini keputusan tentang penetapan pasar sasaran dianggap sebagai strategi bisnis yang paling menentukan. Selain itu, analisis untuk penentuan positioningnya ditekankan kegunaannya dalam mengestimasi tanggapan pasar yang kemudian mengevaluasi persaingan sehingga mendapatkan preferensi pembeli yang bagaimana. Yang dapat disimpulkan, keputusan mengenai penentuan pasar sasaran yang akan dilayani merupakan keputusan strategi bisnis yang paling menentukan. Dan pemilihan ini berkaitan dengan cara bersaing dalam setiap pasar produk yang diminati. Analisis penentuan posisi sangat penting karena dapat estimasi tanggapan pasar, evaluasi, sehingga dapat preferensi pembeli, dan menjadi dasar untuk menyeleksi strategi penentu posisi lainnya. Kemudian ada jurnal yang kedua. Next, Pak. Yaitu dengan judul Market Segmentation Analysis to Find Out Products and Services That Suit Customer Needs Using the K-Means Clustering Method, di mana studi kasus itu di Superindo Tambun Area di Bekasi. Ya, di mana kelompok-kelompok ini dalam penelitian mereka menganalisis segmentasi pasar konsumen Superindo di Tambun Bekasi dengan menggunakan data dari 1.000 konsumen. Dan data ini dianalisis mencakup kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah pembelian, jenis produk, dan diskon. Dan metodenya inilah yang merupakan K-means clustering, menggunakan Python untuk mengidentifikasi segmen pasar. Di mana hasil analisisnya ini mengidentifikasi 3 segmen utama, yaitu kelompok businesswoman, woman government career, and professional woman. Yang dapat disimpulkan dengan melalui teknik data K-means clustering ini, penelitiannya berhasil mengidentifikasi 3 segmen konsumen utama, dan dari identifikasi segmen ini penting bagi perusahaan untuk merumuskan online value proposition yang sesuai dan memastikan produk atau layanan yang ditawarkan benar-benar memenuhi kebutuhan spesifik setiap segmen untuk pasarnya. Next, mungkin untuk kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Mbak Cika. Terima kasih Mbak Rana. Jadi kesimpulan dari materi market segmentation ini ada beberapa poin. Yang pertama itu market segmentation merupakan proses membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang relatif serupa. Nah, melalui pendekatan product related need sets, perusahaan atau marketers dapat memahami kebutuhan utama yang dicari konsumen dari suatu produk. Nah, selanjutnya konsep customer with similar need sets menegaskan bahwa konsumen dengan latar belakang demografis yang berbeda dapat memiliki kebutuhan yang sama sehingga dapat dikelompokkan juga dalam satu segmen pasar. Nah, agar segmentasi lebih aplikatif, setiap segmen ini perlu dijelaskan secara jelas melalui description of each group, termasuk kebutuhan, perilaku, karakteristik utamanya. Dari berbagai segmen yang ada, perusahaan atau marketers kemudian bisa nih memilih attractive segments to serve, yaitu segmen yang paling potensial dan sesuai dengan tujuan sumber daya perusahaan. Dengan demikian, segmentation menjadi dasar yang penting dalam penyusunan strategi pemasaran yang lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan konsumen. Oke, next. Yeah. Selanjutnya dikembalikan ke Mas Hafiz. Oke, terima kasih atas kesempatannya semua. Izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.